Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung share karena waktu kita sangat terbatas dan materi yang akan kita bahas itu banyak, terutama pembahasan soal dari kisi-kisi soal pertama sampai soal nomor 25. Nah, soal di UP itu tentu saja saya ulangi bahwa soal-soal itu yang buat bukan guru Bapak Ibu, tapi melainkan dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Dan dosen-dosen itu adalah dosen-dosen dari pusat Bapak Ibu yang memang sudah memang teruji. Begitu ya Bapak Ibu, sudah memang teruji sehingga soal yang diberikan itu bukan soal yang mudah kalau tidak belajar. Jadi Bapak Ibu memang harus latihan, harus belajar, dan betul-betul konsentrasi. Gitu ya Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu masih punya waktu untuk latihan. Saya tadi sempat baca di grup gimana Bapak belum paham saya terkait dengan studi kasus. Intinya di studi kasus Bapak Ibu harus mulai latihan mengetik. Gitu. Gimana caranya? Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak Ibu memang harus latihan dan sering buka laptop atau buka Microsoft Word untuk latihan ngetik ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, hari ini kita pembahasan kisi-kisi soal UP. Jadi ini adalah kompetensi lulusan mahasiswa yang tidak akan saya jelaskan lagi. Nah, soal UP atau ujian pengetahuan itu ada sekitar 50 soal PCK di mana kaitannya dengan indikator capaian pembelajaran itu ada 5 soal, menganalisis struktur dan alur materi ajar itu ada 10 soal, merancang pembelajaran itu ada 10 soal, melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa itu ada 10 soal, evaluasi proses dan hasil itu ada 10 soal, kemudian refleksi itu ada 5 soal. Refleksi dengan evaluasi itu berbeda ya Bapak Ibu. Evaluasi kaitannya dengan proses penilaian dan pengukuran kompetensi siswa. Kalau refleksi itu kaitannya dengan pengalaman belajar Bapak Ibu atau pengalaman belajar siswa. Gitu ya Bapak Ibu, makanya pengevaluasi itu ada 10 soal, refleksi komprehensif itu ada 5 soal. Oke ya Bapak Ibu. Nah, dalam uji kompetensi, itu terbagi 2 item atau 2 aspek. Yang pertama ada UKIN, ada UP. Kalau UKIN itu di bawah naungan LPTK. Hanya saja Bapak Ibu saya ingatkan berkali-kali. Nanti video RPP dan ataupun Google Drive yang dimasukkan dalam Google Drive itu sudah harus Bapak Ibu pastikan terbuka oleh umum. Artinya semua orang bisa melihat. Karena meskipun UKIN itu di bawah naungan LPTK, tapi yang menguji itu atau yang menilai itu bukan hanya dosen-dosen atau guru di bawah naungan LPTK, bisa jadi di luar LPTK. Nah, dosen yang menilai itu, bentar ya Bapak Ibu, dosen yang menilai itu, Bapak Ibu, bisa jadi Pak Rektor, Wakil Rektor, Pak Dekan, Direktur Pasca Sarjana, ataupun Wakil Direktur Pasca Sarjana yang memang punya waktu yang terbatas untuk menilai eh, video pembelajaran Bapak Ibu, RPP Bapak Ibu, sehingga tidak ada waktu dosen-dosen itu menunggu Bapak Ibu mengatur atau men-set ulang link Google Drive. Jadi pastikan ketika sudah diupload, dipastikan kembali untuk mengatur set untuk dilihat oleh semua orang. Jadi nanti ketika dosen itu menilai atau guru itu menilai, Bapak Ibu sudah bisa dilihat pengerjaannya. Itu di UKIN ya Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi, pastikan kembali link Google Drive bisa terbuka untuk umum. Ya, jadi jangan lagi dikejar-kejar. Alhamdulillahnya sinyal lancar. Ternyata sinyal di daerah ibu tidak lancar. Jadi ibu tidak atau bapak tidak bisa dihubungi. Sementara kami pihak LPTK juga nggak tahu ini Google Drive siapa yang bisa harus kami bantu begitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika sudah diupload ini baik di RPP maupun video pembelajaran
sudah dapat diakses oleh banyak orang. Karena pengalaman di batch 3, ada yang nggak lulus UKIN gara-gara video pembelajarannya tidak bisa terbuka. Karena dosen itu adalah dosen wakil rektor yang menilai, beliau tidak punya banyak waktu, Bapak Ibu, untuk menilai video Bapak Ibu. Begitu dibuka dan tidak bisa terbuka, beliau tunggu sampai jam kerja. Dari pagi beliau tunggu sampai jam kerja dan tidak ada perubahan. Beliau langsung menilai dan langsung membuat nilai yang rendah. Karena kita di UKIN, kita juga bekerja sama dengan beberapa LPTQ yang dosen-dosennya itu bisa jadi dari luar LPTQ yang sedang menjabat, Bapak Ibu. Yang dalam tanda kutip, dia hanya bisa melihat ketika videonya itu, RPP-nya itu berjalan dengan lancar. Kalau dia harus menunggu, menunggu, menunggu dan tidak ada kepastian, saya yakin dan percaya dia hak, dia punya hak, dosen itu punya hak untuk memberikan nilai seadanya. Gitu ya Bapak Ibu, karena itu kesalahan pada peserta, bukan pada LPTQ atau apalagi dosen penilai. Begitu juga dengan guru-guru yang menilai di UKIN, Bapak Ibu. Itu bukanlah guru-guru sembarangan yang hanya asal lulus PPG atau sertifikasi. Guru-guru yang menilai di UKIN adalah guru-guru yang telah dites, guru-guru yang dites atau diuji, gitu ya Bapak Ibu, sehingga dia dikatakan layak untuk menguji uji kinerja mahasiswa PPG. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami? Nah, Ya, bisa. selanjutnya ada UP. UP ini kaitannya langsung berpusat pengawasnya, kemudian soalnya dan seluruh isinya, kegiatannya itu langsung ditanggung oleh pihak pusat. Oleh karenanya, ketika punya masalah, Bapak Ibu langsung kabari pengawas, bukan lagi wali kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Langsung kabari pengawas, bukan lagi wali kelas, karena kami tidak berhak masuk ke dalam grup UP Bapak Ibu. Begitu. Jadi nanti ketika udah masuk di grup WA dengan pengawas, biasanya tuh 1 hari atau 2 hari sebelum UP, Bapak Ibu pastikan, oh ini save langsung pengawasnya. Jadi ketika ada kendala, seperti misalnya, boleh nggak saya sedang menyusui misalnya, boleh nggak saya sambil menyusui, boleh nggak saya minum, boleh nggak saya ke toilet sebentar, boleh nggak saya pakai ajudan yang membantu saya ketika mungkin sistem error, laptop error, dia hanya membantu saya di samping saya. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa langsung Bapak Ibu tanyakan oleh pengawas. Eh, Suara saya terdengar dengan jelas kan Bapak Ibu? Jelas, Ya, Bu. jelas Bu, jelas. Oke. Jelas, jelas. Nah, dalam UP itu Bapak Ibu akan mengerjakan studi kasus. Ya Bapak Ibu, studi kasus itu memang satu kasusnya. Artinya ada bagaimana Bapak Ibu melaksanakannya, bagaimana mengetahui identifikasi masalahnya, bagaimana solusinya, sampai nanti pengalaman Bapak Ibu terkait hal itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Jahra terkait studi kasus. Nah, hanya saja Bapak Ibu harus konsentrasi dan benar-benar mengerjakan studi kasus Bapak Ibu. Karena apa? Karena studi kasus itu mendorong nilai UKIN, bukan hanya nilai UP. Jadi studi kasus itu penting karena dia mendorong dua aspek penilaian, baik di UKIN maupun di UP. Jadi Bapak Ibu, ketika studi kasus, Bapak Ibu harus benar-benar konsentrasi ya Bapak Ibu. Karena di studi kasus itu mengetik, mulailah dari sekarang buka Microsoft Word, kemudian Bapak Ibu terbiasa untuk curhat terkait dengan perasaan, dengan kegiatan, seperti curhat terhadap buku harian. Mulai dari sekarang latihan. Ibu nggak bisa loh Ibu, kemarin ada di Vicky ngadu ke saya, gimana ya Ibu, saya gaptek. Saya megang laptop aja baru ini PPG, karena beliau SD ya, MI.
Beliau ngajar di MI, emang jarang untuk pegang laptop gitu ya. Jadi nggak ada solusi lain Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu mengupgrade diri. Tidak ada solusi lain kecuali Bapak Ibu mengupgrade diri untuk bisa. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk bisa, memang harus bisa. Jadi mulai dari sekarang saran saya, kalau setelah hmm, apa namanya Zoom, itu Bapak Ibu luangkanlah waktu sekitar 30 sampai 60 menit untuk mengetik di kertas Word. Jadi tidak ada lagi menggunakan 11 jari dalam mengetik, tapi sudah 8, 8 atau 10. Nah, itu dia. Karena waktu di studi kasus itu terbatas Bapak Ibu dengan kasus yang panjang, kasus yang membaca soal itu nggak bisa hanya sekali, rumit, sulit. Kemudian dari taksonomi Bloom itu bisa jadi C6 yang memang harus rekonstruksi atau membangun. Kayak gitu. Itu cukup sulit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terbiasa mengetik saja. Mulai dari hari ini sampai nanti ujian UP, Bapak Ibu harus terbiasa mengetik. Bukalah Microsoft Word, curhatlah terhadap apa yang terjadi pada Ibu hari itu. Jadi Bapak Ibu tidak lagi minimal Bapak Ibu hafal di mana letak A, di mana letak huruf L, di mana huruf D, G, H, J, B, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak lagi ketika ujian menyari angka, menyari huruf, tidak usah. Tidak lagi demikian Bapak Ibu. Nah, terkait dengan studi kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ingat, studi kasus itu bentuknya uraian, dinilai oleh dosen dan guru. Jadi uraian, ya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah belajar, ini saya hanya persepsi Bapak Ibu dari pembelajaran yang Bapak Ibu telah lakukan tadi. Oke, jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ingat karena Bapak Ibu adalah wali kelasnya saya, maka saya harus mengimbau kembali dan mengingat ini yang penilaian SJT dan studi kasus PPG umumnya mencakup 4 konteks masalah utama. Mohon di screenshot Bapak Ibu dan dipelajari dengan konsentrasi dan diingat Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, karena ini nanti yang akan diujikan. Kalau Jadi bisa Bapak Ibu di-share Bu nanti di grup bisa? nggak bisa saya share Bapak Ibu karena ini judulnya kisi-kisi soal. Paling enggak nanti saya share dari materinya dari pusat. Nggak bisa saya share yang punya saya. Kenapa? Karena di dalamnya ada soal-soal yang bisa jadi keluar di tryout. Gitu Bapak Ibu ya. Saya ulangi bisa jadi keluar di tryout Bapak Ibu. Karena yang buat tryout soalnya itu kan saya. Ada beberapa yang saya sisipkan, ada beberapa yang contoh seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa saya share, mohon maaf. Jadi kalau misalnya kira-kira ini saya kasih tahu ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pelajari atau dicatat. Jadi penilaian SJT, Situational Judgment Test, dan studi kasus itu umumnya masalahnya hanya 4 Bapak Ibu. Apakah dia strategi pembelajaran? Kalau dari kasus dia, oh ini terkait dengan membahas tentang bagaimana seorang guru kesulitan dalam meningkatkan minat, motivasi, kemudian meningkatkan kemauan belajar, gitu ya. Maka itu kaitannya dengan strategi. Tentunya di dalam strategi itu menerapkan metode pendekatan, kemudian strategi efektif, inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau sebenarnya dalam pendidikan, strategi, model, pendekatan, metode, taktik, teknik itu suatu hal yang berbeda namun berkaitan. Tapi dalam hal ini untuk mahasiswa PPG, masalah SJT dan studi kasus diinkludkan menjadi strategi pembelajaran. Begitu saja. Yang kedua ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang mengevaluasi kemampuan guru dalam merancang, menggunakan, menilai LKPD yang relevan. LKPD kaitannya dengan misalnya ada kasus tentang anak-anak kesulitan
mengerjakan tugasnya. Oh, berarti kalau tugas atau eh, nilai itu nanti tugas yang akhirnya ujungnya nilai, tapi ada tugasnya, bentuk-bentuk lembar kerjanya, apakah dia portofolio dan segala macam, itu kaitannya dengan lembar kerja peserta didik. Apakah harus diinovasi seperti itu menjadi yang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga ada penggunaan media pembelajaran. Nah, media apa yang digunakan guru? Ternyata eh, diketahui bahwa guru tersebut sulit ketika menjelaskan materi iman kepada hari kiamat. Lalu kemudian siswa itu ternyata generasi Gen Z yang lebih menyukai tentang teknologi, penggunaan teknologi. Berarti itu adalah media. Yang keempat ada penilaian pembelajaran asesmen. Nah, LKPD itu beda dengan penilaian Bapak Ibu. LKPD itu lembarnya. Teknik dari penilaiannya itu namanya asesmen. Teknik penilaian ada tes dan non-tes. Gitu ya Bapak Ibu, apakah dia, oh misalnya terkait dengan sikap. Jadi teknik penilaian apa yang lebih cocok untuk kasus di atas? Tentu di sana kalau ada kasus kayak gitu, kita langsung teknik penilaian. Oh berarti ini adalah tentang asesmen. Teknik penilaian untuk sikap biasanya apa? Observasi. Buatlah rubrik observasi atau rubrik survei rekan sejawat. Seperti itu jawabannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba tentang sikap, lalu Bapak Ibu buatnya LKPD. Oh, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, karena dia kaitannya teknik penilaian. Nanti untuk lebih lanjutnya, karena memang kita kan sudah sarjana ya, mohon maaf bahwa itu adalah materi-materi waktu kita S1 sebenarnya. Apakah teknik penilaian tes, non-tes, kemudian ada observasi, wawancara, dan segala macam. Itu bagian dari non-tes. Tes itu ada tes tulis dan tes lisan. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Oke. Itu adalah stop share dulu Bapak Ibu biar nggak stres kali kita. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa lah ya? Atau makin pening ya Bapak Ibu? Sambil Saya jalan-jalan. Makin pening ya Bapak Ibu. Kalau makin pening, Alhamdulillah berarti ada yang dipikirkan gitu. Sudah ada yang masuk sedikit sehingga kok bisa gini ya? Bisa gini ya gitu. Nya bahwa yang empat tadi harus Bapak Ibu ingat, dilihat soalnya, oh ini tentang apa ini? Bukan metode. Kalau ilmunya dia masih metode berarti bagian dari numpuk nih, strategi. belum Nanti dirapikan. solusinya harus strategi. Gitu ya Bapak Ibu. Bismillah, Bismillah bisa kalau mau belajar intinya ya. Insya Allah. Bismillah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kisi-kisi ini sudah jam 10.42. Saya akan share lagi supaya nggak pusing, puyeng gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, ini adalah indikator berbasis TIPEC. Saya bisa membagi kisi-kisinya yang berbentuk indikator. Jadi artinya ketika Bapak Ibu sama seperti anak-anak ujian. Anak-anak ujian juga kita kasih kisi-kisinya. Apa aja sih Ibu yang keluar? Bagaimana sih bentuk soalnya? Nanti bentuk soalnya pilihan berganda. Nah, ini adalah teknik penilaian kan, pilihan berganda. Semua penilai UP untuk PCK itu pilihan berganda. Sama dengan SJT. SJT juga pilihan berganda. Studi kasus yang memang harus Bapak analisis masalah, kemudian kasih solusinya, bagaimana nanti Bapak ke depannya, lalu kemudian Bapak harus menceritakan sedikit pengalaman Bapak terkait hal tersebut. Nah, gitu dia. Jadi memang harus panjang Bapak Ibu, semakin panjang bukan tentu belum tentu semakin bagus, tapi semakin tepat sasaran itu yang bagus. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Indikator berbasis TIFEK disajikan deskripsi materi tentang hakikat akidah Islam dan posisi akidah dalam ajaran Islam. Mahasiswa dapat Ada yang menentukan ngomong, Pak. rumusan tujuan pembelajaran. Ranah sikap. Oh, nanti yang dicari itu ranah sikap.
Yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Nah, ini soal bentuk soalnya ya Bapak Ibu. Pak Roji. Pak Roji mungkin nggak ada di murid saya mungkin, mahasiswa saya, tapi ini saya buat namanya Pak Roji. Oh, Pak Rosi. Oke, silahkan Bapak Ibu. Nah, nah, gini ya Bapak Ibu, sebelum masuk soal, kita buat sedikit kesepakatan kelas. Nanti untuk soal berikutnya, saya beri waktu pakai stopwatch. Nah, Bapak Ibu silahkan baca soal dan Bapak Ibu silahkan menjawab soalnya. Misalnya, misalnya nih Pak Muhammad Mansur. Bapak Ibu silahkan jawab. Baru Pak Mansur mengangkat tangan. Oh, saya ini Bu, gitu ya. Nanti kenapa alasannya Pak? Kenapa bisa A? Saya beda Bu, saya C. Kenapa alasannya? Kayak gitu ya. Kita saling diskusi saja Bapak Ibu. Sembari mengulang atau mengulang pembelajaran Bapak Ibu secara mandiri di rumah. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian trik kedua, Bapak Ibu harus membaca terlebih dahulu satu kalimat terakhir dari soal. Karena soalnya memang panjang-panjang Bapak Ibu, ada aturannya. Soal itu minimal 20 kata per soal minimal. Jadi memang ada aturannya, harus disajikan dalam bentuk kasus-kasus dan minimal 20 kata. Jadi memang harus Bapak Ibu baca duluan adalah kalimat terakhirnya. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu ketika kalimat terakhirnya, ini saya contohkan nih pertama ya Bapak Ibu, masih banyak ini yang dalam tanda kutip yang biru-biru gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga, trik ketiga, yang panjang belum berarti benar. Soal yang panjang, jawaban yang panjang atau option yang panjang belum berarti benar. Jadi Bapak Ibu ketika membaca di akhir soal, oh di antara rumusan perjalanan sikap manakah yang paling tepat? Oh, ditanya kenapa nih Pak Rujinya? Barulah baca deskripsinya. Bayangkan setiap soal itu adalah Bapak sendiri. Oh, saya mau ngapain ya? Oh, saya mau kayaknya mau ini. Oh, berarti soalnya harus ini, gitu. Jadi sehingga soal itu masuk ke dalam diri Bapak Ibu sehingga langsung dapat nih. Oh, saya harus seperti ini. Oh, jadi tujuannya ini seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu. Saya akan hidupkan stopwatch. Kita sekalian latihan untuk mengasah kemampuan kita Siap, sebelum perang di UP. siap, siap. Oke, Bapak Ibu, saya mulai hidupkan stopwatch. Untuk soal nomor satu, Bapak Ibu, silakan ajukan tangan. Nanti saya persilakan ketika Bapak Ibu akan menjawab. Silakan Bapak Ibu, saya mulai. Dan Bagi Bapak Ibu yang ingin menjawab, silakan yang ajukan. bunyi kupang unmute remote. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjawab, silakan ajukan tangan di bawah itu, di bawah menu ada anotate tulisannya Bu, atau annotate, ada tangan, ada tangan, ada gambar, ada bisa centang. Boleh Bapak Ibu? Ayo. Sudah berlangsung 1 menit setengah loh Bapak Ibu. Ada yang ingin menjawab? Oke, Pak Muhammad, Pak Muhrosul. Oh, Masya Allah.
Silahkan Pak, jawabannya A. Ya. Oke, Ibu Munifah. Ibu Munifah, silahkan Ibu. Mikrofonnya dibuka dulu. Ya, Ibu. Saya memilih jawaban A. Oh, A juga. Ibu Muamalah ini? Ya, A, Bu. Oke. Sama ya, 3 orang sudah menjawab jawaban yang sama. Mari kita bahas. Dan jawabannya D. Padahal udah saya giniin loh, Bu. Bentar ya, Bu. Ini Banyak. soal pertama ini udah saya buat loh di sini. Nggak apa-apa, bentar ya. Kita bahas pelan-pelan. Kenapa bisa D? Oke, Pak Roji, dari tadi saya bilang, baca di akhirnya. Di antara rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap berikut, manakah yang paling tepat dan komprehensif untuk mengevaluasi ketercapaian peningkatan Kalau A kan ranah sikap, Bu. ya, ranah sikap, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia peserta didik setelah mempelajari. Iya, Bu, Istilah itu memang komprehensif ranah artinya sikap. keseluruhan. Oke, Pak Roji adalah seorang guru tingkat SMP, sedang merancang pembelajaran mengenai Tapi rumusan hakikat tujuannya yang ditanyakan. dan posisinya dalam ajaran Oh Islam. iya, iya. Barang bukti Feedback tersebut ini memiliki ya. indikator tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik Oh iya, dapat iya. meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Pak Roji menyajikan materi Oh iya. menjelaskan D. bahwa akidah dalam D. Islam adalah pokok atau ajaran ajaran atau kepercayaan dasar yang wajib diyakini oleh setiap Muslim. Kaidah Islam yang benar tidak hanya mempengaruhi ibadah yang dilakukan, tapi juga menjadi landasan yang menentukan sahnya segala amalan yang dilakukan. Tanpa akidah yang benar, segala bentuk ibadah dan perbuatan seorang muslim akan kehilangan makna dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran dari ranah sikap. Peserta didik menunjukkan sikap hormat dan antusias dalam mempelajari konsep-konsep dasar akidah Islam. Tapi betul dia terkait dengan akidah Islam, hanya saja dia kaitannya dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Akidah Islam itu kan luas. Oke, dia belum pokok, dia masih terlalu luas. Peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan pemahaman akidah Islam yang benar dengan manifestasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini betul juga. Tapi kita lihat, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia bukan hanya mengaitkan pemahamannya atau kognitifnya saja. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis berbagai perilaku remaja mencerminkan implementasi dan penyimpangan nilai-nilai akidah Islam. Ini juga masih terlalu luas. Peserta didik mengevaluasi secara kritis bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hakikat dan posisi akidah Islam mempengaruhi kualitas keyakinan atau keimanan, kesungguhan dalam beribadah, nih dia kesungguhan dalam beribadah serta interaksi personal dan sosial atau akhlak mulia dalam konteks kehidupan mereka. Ini udah saya tebali loh Bapak Ibu. Tadi saya gini, aduh takut lah nih nanti langsung bisa menjawab. Ternyata Bapak Ibu bagus, eh, tidak terkecoh ya, tetap hakul yakin dengan pilihannya sendiri. Jadi memang harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau eh, sekilas ini benar semua ini. Masih ke Tapi bawah rumus kemarin, Bu Dija. Kemarin kan pokoknya kalau ada sikap, ada kata-kata sikap, Iya, iya. kemudian di jawabannya itu ada yang mengarah ke sikap. Profesi Berarti dan itu. ranah. iya, tapi di Bu, sini dasar akidah Islam terlalu luas Ya, ini Bapak betul. Ibu. Karena Tergantung tujuan soalnya sih, Bu. pembelajaran. yang Kantor yang juga ditanyakan itu rumusan PAJK tujuan ini. pembelajaran, Bu. Belum Tapi kan fokus. semua itu ranah Hmm. sikap. Rumusannya, bukan Peserta didik sikapnya. mampu menjelaskan konsep-konsep akidah Islam. Kalau udah akidah betul materinya tentang akidah Islam, tapi tujuan pembelajarannya kan sudah jelas bahwa yang diutamakan adalah peningkatan Akhlak, keimanan, ketakwaan, dan akhlak keimanan, mulia. ketakwaan. Gitu Bapak Ibu. Nah, masuk. Oke Bapak Ibu, siap untuk jawab. Itu tadi kan Bapak Ibu, itu sekitar 1 menit, 1,5 menit, 1 menit 34 detik. Jadi Hampir 2 menit. cukup hampir 2 menit. Iya. Kita nanti soalnya Bapak Cukup Ibu lama ya, hanya Bu, ya? 60. 60 dengan sekitar 75 menit. Jadi memang satu soal itu bisa jadi 1 menit, tapi nggak boleh 1 menit lebih karena ketika mungkin panjang Bapak Ibu, langsung skip Bapak Ibu. Skip itu artinya lewatkan aja dulu.
Itu ya Bapak Ibu triknya. Yang trik selanjutnya juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baca soal sekali tidak dapat, aduh maksudnya gimana tadi? Aduh kayak mana kok nggak paham ya? Aduh ngeblank nih, udah capek nih gitu. Skip aja langsung, skip tuh artinya lewatkan aja dulu daripada salah. Padahal sebenarnya ini mudah ketika memang kata kunci kan tadi di bawah. Di antara rumus berikut manakah yang paling tepat dan komprehensif? Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya ini. Berarti carilah yang dengan fokusnya ini. Tujuan pembelajaran kan tidak boleh luas. Dia memang harus fokus apa yang dimau. Akidah Islam yang mana? Oh, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Maka dalam hal ini yang paling tepat adalah mengevaluasi. Kenapa? Karena dibilangnya untuk mengevaluasi ketercapaian peningkatan. Keimanan, Betul. ketakwaan, dan akhlak mulia itu juga harus diperhatikan. Oke, Bapak Ibu, siap untuk soal kedua? Iya, Ya, siap. Ibu. Lanjut Ibu. Kembali ya. Kita pelan-pelan aja Bapak Ibu, karena gak usah cepat-cepat, karena nanti susah pula, gak paham. Oke, Bismillah. Mulai Bapak Ibu. Nih, tunggu ya Bapak Ibu, saya kurangi dulu biar Bapak Ibu lihat. Belum terlihat. Oh, Yang kecil ini, Bu. Besaran, kecil. Bu. Oke, silakan Bapak Ibu. Jawabannya keluar. Memang, nggak apa-apa untuk 1, 2, masih ada 25 soal Bapak Ibu. Sudah kelihatan. Iya, memang sengaja untuk awal-awal biar nggak stres Lincah sekali. juga Ibu ini. Nanti Karena aku soal baru pertama nggak aja 1 menit 34 detik. Tapi soal susah kita bacanya itu jawabannya kecil-kecil banget tulisannya. ini jawaban mengecoh nih. Kalau kita Jawabannya udah gedein kelihatan, bisa deh. ngeliat. Sudah mampu Jawaban menulis. mengecoh tuh kayak. Oh, maksimalnya segitu memang Bapak Ibu. Nah, segini, Bu. Oke, Bapak Ibu. Apakah kisi-kisi itu penting? Penting, Bapak Ibu. Dibaca kisi-kisinya. Kemudian, oh ini tentang Asmaul Husna. Lalu kemudian tentang Asmaul Husna dengan menentukan 7 rumusan tujuan pembelajaran. Oh, oke. Itu penting juga Bapak Ibu dibaca. Kisi-kisi sebelah kiri. Baik Bapak Ibu, makin lama ini padahal jawabannya sudah ada tadi. 1 menit 40 detik. Silakan Pak Isomuddin. Ibu. Debu, Debu. Debu. Oke. TB, T, dan D kayaknya. Ya, Bapak Ibu sudah kelihatan di sini pertanyaannya. Nanti di soal tidak ada seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaannya dikasih tahu. Soalnya ini. Kalau di kisi-kisi mungkin akan diberitahu seperti ini tadi. Nah, Bapak Ibu bisa kita bahas sebentar. Lihat kisi-kisi penting, penting Bapak Ibu. Ini penting. Kenapa di sini ditanya menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Carilah rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Bu, nanti gimana ya Bu kaitannya dengan ini? Kenapa kami harus tahu tujuan pembelajaran itu ada 10 soal, kemudian kisi-kisinya, indikatornya. Kalau Bapak Ibu tahu indikatornya, maka ketika baca soal, misalnya ya, indikator tujuan pembelajaran. Oh, ini semalam dibahas nih bahwa yang dicari adalah indikator tujuan pembelajaran. Cari aja dengan dari kasus ini. Mana yang mana? Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi, Pak Adi sedang merencanakan pembelajaran tentang konsep dasar Asmaul Husna. Indikator tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu berpikir kritis. Guru-guru tersebut akan menyajikan materi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, agung, dan mulia. Mencerminkan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian, Asmaul Husna haruslah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu implementasi yang menggambarkan sifat Allah yang maha bijaksana dalam segala keputusan dan tindakan.
dan tindakannya, seperti al-alim, al-hakim, al-kabir. Guru tersebut berencana untuk menggunakan studi kasus sederhana tentang situasi di mana sifat-sifat Allah tersebut dapat direfleksikan. Kemudian setelah mempertimbangkan materi tentang konsep dasar Asmaul Husna dan indikator tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu berpikir kritis, rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan di bawah ini manakah yang paling tepat dan terukur untuk mencapai indikator tersebut melalui pemahaman Asmaul Husna. Jadi kalau yang A itu menghafal, tentu bukan. B Ya kan? kayaknya. Karena dia tidak berpikir kritis. Kalau cuma menghafal itu masih C1. Kemudian menghafal itu C2. Menghafal itu baru C2. Kemudian menyebutkan itu ada C1 dan C2. Menjelaskan itu baru C1, C2. Nah, yang untuk berpikir kritis tentu mampu menganalisis. Kalau yang mempraktekkan itu ada Oh iya. C5 dan C6. Gitu ya Bapak Ibu. Ada C4 dipraktekkan, kalau untuk evaluasinya pakai C6. C6 taksonomi belum yang kemarin sempat saya lihat di PCK itu dibagikan taksonomi belum ya. Iya. Oke Bapak Ibu, ntar dulu kita sepertinya Bapak Ibu sudah pusing. Lumayan pusing. Soalnya level tinggi gitu Bu Dija. Memang Bapak Ibu, karena kan mau jadi guru profesional. Bisa ngelawak juga Bu Tidak Dija mudah Bapak ternyata ya. Ibu. Keburu Ya kan panik, Bapak Bu. Ibu, tidak mudah Iya menjadi betul, guru kalau lihat soalnya keburu panik itu. Sudah mulai offline. profesional. Baru 2 Bapak Ibu, belum lagi tadi belajar Bu. Bapak Ibu nanti di UP lebih parah, tapi jangan takut Bapak Ibu, mari kita hadapi bersama. Nggak ada yang tidak bisa, semua orang Allah kasih daya. Awali dengan Insya Allah bismillah. semua bisa Nah, dan insyaallah. insya Bismillah. Allah Konsentrasi. semua lulus. Amin. Ya Bapak Amin, Ibu. amin. Amin. Sesuai dengan prinsip kita, satu kelas kalau bisa satu angkatan Lulus tuh lulus berjamaah. semua. Amin, Amin. amin, Amin, Bu. amin. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Batch 1-2 ada Bu, ada lah yang nggak lulus, kan udah saya bilang gara-gara UKIT nggak lulus dia batch 3. Batch 1 lulus semua Bapak Ibu. Batch 2 ada yang tidak lulus. Ya begitulah, saya kan hanya manusia yang mencoba untuk membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya bilang seperti ini, nggak mau ngikutin, ya udah terserah Bapak Ibu. Saya hanya bisa membantu sebisa saya. Begitu. Alhamdulillah batch 1 sampai batch 4 wali kelas akidah akhlak itu saya Bapak Ibu dengan naik turunnya peserta. Artinya ada yang kemarin tuh 100, turun lagi 99, naik lagi. Gitu Bapak Ibu sampai naik lagi di angka 300. Itu ya, pokoknya alhamdulillah untuk dari batch 1 sampai batch 4 ini wali kelasnya masih saya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kawan-kawannya, oh masuk yayan langsung aja, akidah lah. Kemungkinan masih saya, tapi nggak tahu, wallahu alam, kayaknya saya jenuh kali dengan ini. Hampir 36 jam, bukan 24 jam kan bekerja Bapak Ibu, 36 jam. Jam 4 subuh di sini udah ditelepon orang dari Kalimantan ya. Ibu, kayak mana LMS belum bisa buka? Ya Allah Ibu, saya baru aja mau merem, sedihnya. Semoga disehatkan. Kita Sehat beda selalu. jam, Sehat, jam sehat, kita ya beda Allah. Ibu, Bapak. Siap sedia melayani. Jam kita beda Bapak Ibu. Kadang mungkin Bapak Ibu 3:30 di Banyuwangi itu sudah azan Iya. subuh. Kami 3:30 Bapak Ibu subuh, itu kami jam 5. Berarti kami masih sekitar jam 3 atau setengah 3. Masih tidur. Udah ditelepon, Ibu LMS nggak bisa hari ini terakhir. Tam, kayak mana? Ya ampun, sabar Ibu. Saya juga berusaha untuk tidur. Drama ini. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Itulah suka dukanya menjadi wali kelas. Jam 3 mau dimatikan, kadang kasihannya maksudnya Iya, rasa mereka manusiawi. guru-guru kayak Bapak Ibu sudah panik, gak bisa, mana hari ini terakhir, seperti itu. Saya pun manusia butuh istirahat, kayak gitu kan. Syukurnya lah, alhamdulillah kelas ini tahun ini luar biasa. Nggak tahu perangkat kelas kita di mana, apakah masuk di kelas ini atau tidak.
Gitu ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, perangkat kelas kita tuh, Bu, sini Bu, nggak apa-apa saya bantu, nanti saya carikan nomornya, saya telponi saya ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, terbantu kali. Baik dia Pak Islahul Umam, Bu Memang Lutfi, nggak keluar Pak nggak Amrul. nilainya untuk Itu mau, Bu, nilai saya akhir, aja yang Bu. nelpon, Bu, saya aja yang ngabarin, Bu, saya aja yang begini. Oh, alhamdulillah. Tugas akhir Terbantu Bapak modul Ibu. yang ketiga, Bu, memang nggak keluar di LMS nilainya atau Gimana Bu? gimana? Untuk tugas akhir modul ya Oh, tiga, tugas akhir modul yang gini Bapak Ibu. ketiga. TAM itu kan kalau karena bencana, kalau TAM itu masih bisa kami akalin untuk waktunya. Sekarang masih ada nih, tanggal 29 nih masih ada satu orang lagi ya kan yang Pak Irfan Syah itu masih saya set. Saya set untuk Belum masih bisa keluar di ujian TAM. LMS, Bu. Gimana? Belum keluar nilainya di LMS. Nggak apa-apa Ibu, karena nanti waktu kami nilai UKIN dan RPL, itu insya Allah akan keluar. Memang semua direkap, makanya nilai-nilai Ibu, Bapak itu akan terekam di akun admin alias akun kami. Tidak terlihat di akun Bapak Ibu, tapi nanti nilai Bapak Ibu sudah terekam atau terekap di akun kami. Itulah kenapa nanti keluarlah transkrip nilai. Itu adanya di akun kami Bapak Ibu, tapi akan tertera seperti kemarin, Ibu, ini namanya belum lulus, kami bisa beritahu yang seperti itu nilainya berapa di TAM 1 dan TAM 2 itu nggak bisa kami bocorkan. Meskipun Bapak Ibu secara mandiri sudah tahu kan berapa nilainya, tapi kan teman-teman yang lain kalau nggak Ibu kasih tahu nggak akan tahu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang tahu tuh kami. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini soal ketiga. Ya, ya. Bapak Ibu, tadi sudah 1 menit lebih. Jangan D, Ibu. sampai. D. D. Oke. Yang bilang D. Mana ya? Yang bilang D tadi? Pak Masum kayaknya. Oh, Pak Masum, mana? Kenapa alasannya, Pak? Ranah keterampilan. Belum menjawab saya, Ibu. Gimana, Pak? Belum menjawab ini. Tujuan, rumusan Ibu. tujuan. Yang diminta ranah keterampilan. Pak, silakan Pak Masum memberikan alasannya memilih jawaban itu. Gak apa-apa, Pak. Agak gede sedikit suaranya boleh, Pak? Saya terdengar agak harga. Oh ya, kok gangguin ya? Mana ya, Pak? Silakan, Pak. Mohon maaf. Saya C, Bu. C. Oke. C, Bu. Saya C, Bu. Oke, Ibu Jumailena. Kenapa Ibu milih C? Saya D, Bu. Karena itu kan keterampilan, Bu. Jadi kan mempraktekkan. Oke, hati-hati ya Bapak Ibu. Langsung. Boleh Bapak Ibu. Ini semua jawaban dari A sampai E benar. Tapi kunci jawaban tidak hanya benar, tapi tepat. Oke, C ya Bapak Ibu Jumailena. Oke, tadi ada lagi yang bilang Pak D. Pak D, Ibu. D, Bu. Pak Muhammad Irfan. Ya, Bu. Apa jawabannya D. Bapak? D, Ibu. D, Ibu. Ya, alasannya saya, Bapak. Untuk mengukur kemampuan peserta didik menciptakan suatu bentuk aksi nyata di sini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu merancang dan mengimplementasikan suatu proyek kolaboratif. Oke, betul. Jadi Bapak Ibu, jawaban yang benar itu jawaban Pak Muhammad Irfan atau Pak tadi Muhammad ya. Muhammad Irfan, Ibu. Benar. Irfan. Kenapa?
Bapak Ibu, ini sudah ada C6. Mencipta. Ya, C6 itu rekonstruksi atau membangun. Nah, kalau di yang B gimana, Bu? Menganalisis itu baru C4. 4. Ya, Bapak Ibu itu memang harus jeli terhadap taksonomi Bloom. Nah, kalau udah C6 mana? Merancang, mengimplementasikan, Kalau C berkolaborasi. kan juga sudah bisa mempraktikkan sikap gotong royong. Mempraktikan itu ada di C4. Untuk evaluasinya ada di C5. Di taksonomi Bloom. Soalnya sudah ada C6. Jadi memang yang C6 ini udah saya kasih kode C6. Oh iya iya. Iya, itu udah saya kasih kode. Di soal UP Betul. tidak ada kode Bapak Ibu. Memang Iya, kita iya, harus iya, iya. mencipta. Nah, C6. Maka carilah di sini yang udah C6. Iya, Gitu ya, Bu, Pak? ya. Oke, nah ini tuh jawabannya deh. Kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Itu lama loh Bapak Ibu untuk soal yang ini. Kalau kira-kira payah Bapak Ibu, Ibu skip dulu. Skip dulu Bu, payah gitu. Nanti kita bahas lagi. Boleh juga Bapak Ibu. Karena waktu kan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Silahkan. Ini masih mudah loh Bapak Ibu. Aduh, sulitnya gimana, Bu? Iya, ini masih mudah. Sulitnya di Tingkat jawaban. mudah. Karena dia, tingkat sedang. Bukan sulit. Dia tingkat sedang Masya C6. Allah, levelnya itu sudah luar biasa ini. Iya Bapak Ibu memang seperti itu. Jadi mau kayak mana? Namanya mau jadi guru profesional. Ini sama Ini agak-agak ranah harus, sikap ini. kan kecil toh, Bu. Jadi agak harus Iya. Kalau saya gedein lagi takut soalnya nggak terbaca. Nah, udah nih, Bu, dah. B. B. Siapa yang bilang B tadi? Pak Muamal. Pak Lutfi. Pak Lutfi. Ayo Pak Lutfi. Bilangnya B. Kenapa alasannya Pak? Ayo, kenapa alasannya Pak? Loh, Pak Lutfi menghilang. jawabannya yang paling panjang. Ranah sikap, Bu. Karena ranah sikap. Bukan kalau saya Ya. Oh, Pak Rasul gitu. B juga. Kenapa Pak? Coba B. nggak dengar suara Pak Rasul. Iya B. Kenapa alasannya Pak Rasul? Mungkin karena jawabannya panjang, Bu. Bukan gitu, Bu. Yang ditanyakan Itu yang kan jawaban menunjukkan di B ini adalah inisiatif. menjelaskan rumusan indikatornya di B ini, Bu. Yang merumuskan indikator ini yang paling Mohon tepat maaf. adalah yang B, Bu. Dan hanya bisa menyimak lagi antri obat di RS. Oh, yang siapa itu? Yang sedang di rumah sakit. Pak Lutfi. Semoga lekas sehat. Amin, amin, Yang amin. lagi Terima kasih, menunggu Bu. obat. Semoga lekas sehat Pak Lutfi. Amin, amin. Terima kasih. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, apakah saya yang nggak mendengar suara Pak Rasul tadi? Apakah Bapak Ibu juga tidak mendengar? Nggak dengar, Bu. dengar, dengar. Dengar, Oh, Bu. suara Pak Rasul tadi dengar ya, Bu? Ya, Bu. Dengar tadi, dengar. Pak Rasul, mohon maaf saya nggak dengar. Apa alasannya Pak Rasul? Terangkan tentang prinsip istiadat. Kurang jelas. Gangguan. Beli ya.
Oke, tapi jawaban Pak Rasul benar dengan alasan yang benar bahwa menunjukkan inisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut tentang tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda dari keyakinannya serta mampu menjawab. Kenapa yang diminta ini adalah ranah Rumusan sikap Sikap. dari materi konsep aliran-aliran ilmu kalam. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kan udah ada jelaskan pula mengapa rumusan indikator tersebut paling tepat. Dari seluruh jawaban ini hanya ada option B yang memiliki alasan yang tepat. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi menjawabnya sudah di hampir 2 menit Bapak Ibu. Waduh, Nanti kalau untuk UP nggak bisa lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Nggak boleh sampai 2 menit. banyak juga waktu yang tersita ini. Ini coba bentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Pikiran belum mencair. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut. Disajikan Wani adalah seorang guru mata pelajaran ini error. Jinam. Ibu bisa kecili karena soal itu ada yang panjang, ada Ada yang jinamnya. panjang. Ibu. Ada yang bilang, Aku nggak pengetahuan berikut mana. Ibu. Oke, Pak Irfan, alasannya kenapa memilih A? Jenamnya Ibu. Simpelnya demikian boleh, Pak. Karena nanti di soal itu kita harus mengejar waktu. Oh, ini ada di kode Ibu ini nih C6. Mana nih di antara yang semua ini C6? Oh, ini yang A. Ya betul, menganalisis masih C4, menganalisis C5, menjelaskan dan dapat menjelaskan itu C1 dan C2. Yang C6 mana ini dah merancang. Udah betul itu. Karena nggak baca soal, Pak. Enggak, karena melihat ini. Nah, Bapak Ibu, ini karena saya kode ya Bapak Ibu. Ada yang tidak dikode, ada yang kode, alhamdulillah. Kalau dikode, alhamdulillah. Kalau tidak, ya mohon maaf, lahir dan batin. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Mudah kan? Lanjut Ibu. Nggak sampai 1 menit loh Pak Irfan menjawabnya tadi. Nggak sampai 1 menit beliau menjawab tadi. Kode itu. Mantap Pak Oke, Irfan, kita mantap. lanjut ya Bapak Ibu. Ada kodenya Ibu. Memang harus latihan. Nah, ini C4. Ini lagi. Ini agak-agak gimana gitu Bapak Ibu karena soalnya panjang. Nah, ini tipe soal sulit dan BBL. tipe soal enggak, ini masih tipe soal sedang. Tipe soal sedang Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita hidupkan lagi kembali stopwatch-nya. B, Bu. B. Ya, silakan Ibu Muamal ya. B, Bu. Muamal, silakan Ibu Muamal untuk menjelaskan atau memberi komen kenapa Belum ada gambarannya ini, Bu. B, Bu. Aser, B. Aster, Ibu Aster ini apa ya Bu namanya Bu? Nur Hasana. Nama samaran itu, Bu. Oh. Tunggu ya, Nur. Astagfirullahaladzim. Bentar. Soalnya nanti kalau di UP, Bu, langsung aja Bu namanya Nur Hasanah. Di rename ya, Bu. Nah, dari kemarin itu. Sudah saya rubah sedikit. Ini mana Bu Wani tadi? Ini dia sekarang. Jawabannya adalah B. B. Ayo, siapa yang bilang A tadi? Silahkan memberi alasan. Yang pilih B dulu, Bu Muamal tadi. Bu Muamal ini mengapa memilih B? B, Bu. C4, Bu. B. Menyajikan. Dalam.
Kalau Karena BBL. Tulisannya kecil-kecil sekali, Bu. iya kalau kita besar Ibu Problem nggak berbasis nggak learning. muncul yang BBL. lainnya. Tuh, nanti coba saya next time saya akan buat satu-satu pakai PPT. Memang agak effort ya. Memang agak effort, tapi nggak apa-apa lah biar next time ya Bapak Jawabannya Ibu. B, Hari ini Bu. Setelah saya tidur tes kayak pelajarannya gini ternyata BBL, Bapak Ibu studi kurang nyaman kasus. Membagi dengan peserta didik tampilannya. pembelajaran berpusat pada peserta didik PBL. Iya, ada benar itu alasannya Bapak Ibu. Masalah. Ya, bagus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dari soal ini adalah B. Guru menyajikan dari soal apa? Seorang guru akidah sedang merancang pembelajaran tentang materi Allah dan kemahaesaan Allah dengan menggunakan pendekatan problem-based learning. Itu ada di materi pedagogi. Yang menekankan pada pembelajaran yang menugaskan siswa untuk membuat atau menghasilkan sebuah produk laporan atau presentasi sebagai hasil akhir dari kegiatan belajar. Guru akidah akhlak tersebut ingin agar peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antar konsep tauhid sebagai pondasi akidah Islam dengan berbagai fenomena alam yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Manakah di bawah ini rumusan aktivitas pembelajaran guru yang paling tepat mencerminkan penerapan pendekatan problem-based learning. Ada masalah yang diberikan, ada yang didiskusikan, kemudian ada problem solving-nya. Apa Sekaligus Nela? simulasi kemampuan analisis atau C4. Peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka. Kalau guru menjelaskan itu masih C2, C1. C1, C2 itu ada menjelaskan Bapak Ibu. Menanyakan video tentang, itu masih menanyakan, itu juga masih C2. Memberikan lembar kerja, ini udah masuk LKPD. Kemudian menjelaskan, itu masih ada C1, C2. Jadi yang untuk C4 kemampuan analisis adalah guru menyajikan sebuah studi kasus kaitannya dengan PBL tentang seorang remaja yang mengalami keraguan terhadap eksistensi Tuhan karena melihat berbagai ketidakadilan di dunia. Kemudian guru membagi peserta ke dalam kelompok untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mencari informasi dari berbagai sumber Al-Quran, hadis, buku, artikel, dan menganalisis argumen pro dan kontra serta pemahaman tentang Allah dan jadi ini masih taraf mudah loh Bapak, taraf sedang Bapak Ibu. Ini soalnya masih sedang C4 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak kita Ibu zoomnya lebih dari 2 jam, Bu. ada yang soalnya panjang banget. Yang pendek enggak ada, Bu. Panjang-panjang. Oh, yang pendek kebetulan mungkin soal kita kepada siswa. Main pada mahasiswa itu nggak ada yang pendek Bapak. Karena kan saya bilang minimal 20 kata dia Bapak. Itu minimal. Ini jawabannya C, Bu. Harus Silakan kita Ibu, jeli. kenapa alasannya jawabannya C? Itu ada kodenya C4. Ada kode C4-nya. Iya. Mengidentifikasi, Bu. Ada di C4. Tabel taksonomi belum sudah dibagikan Bapak Ibu? Belum. Kemarin sekilas, Bu, sudah dibagikan, tapi Belum kami sampai hanya dibahas. mengira-ngira. Cari sendiri di internet. Oh, bolehlah cari di sana. Sebentar ya Bapak Ibu, saya baterainya habis pula nih. Bentar ya, saya... Kamu kelihatan. Kamu kelihatan. Oke Bapak Ibu, maaf tadi ada kendala baterai saya habis terus saya Oke Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa di soal tidak ada kodenya. Ini mempermudah. Iya, Bu, tapi ini bukan C4 Bapak Ibu Bu, ini. harus taksonomi belum, insya Allah nanti kalau
Saya ingat saya akan langsung bagi di grup ini aja Bapak Ibu, di grup Akidah Akhlak. Iya, iya Bu. Jadi tidak hanya Bu. kelas Iya, Bu. kita yang belajar, tapi Kemarin juga cuma satu sekilas memang. ya, tapi juga satu kelas akan tahu bahwa ini penting untuk menjawab soal PCK Bapak Ibu. Ya, ini kan kalau dia Kuncinya tahu ini C4, langsung aja, oh ini masih C1, C3, Itu oh langsung aja. itu sudah tertera di soal Bu, tingkat kesukaran, sedang dan mengarah pada kemampuan analisis. Nah, ini kan yang mengarah kepada kemampuan analisis di jawaban C, Bu. Iya, Untuk memfasilitasi betul. siswa untuk Untuk soal mengidentifikasi yang dan ini menganalisis jawaban makna yang terbenar konseptual. itu adalah C Bapak Ibu. Panjang kan Bapak Ibu soalnya? Nanti Tidak ada soal yang dibaca, Bu. pendek Bapak Panjang Ibu. sekali, Bu. Sebenarnya dari sebanyak soal ini ada beberapa yang memang saya masukkan di tryout, tapi cuma satu kayaknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memang belajar lebih giat. Analisis Kira-kira soal Bapak Ibu. Sebenarnya analisis soalnya. Analisis kita sama seperti pikiran itu kan sama seperti apa ya, pisau. Semakin hari semakin Tajam. Semakin diasah semakin tajam. bisa diasah tajam dah. tajamnya. Jadi yang ketika latihan soal seperti ini kita mengasah logika kita berpikir. Ini langsung tampak C4. D, Bu. D. D. Bukan. Ayo ingat-ingat. A ya. D, Bu. D, Bu. D. Learning. Itu sudah tertera, Bu. Di antara pilihan berikut, rumusan evaluasi tujuan pembelajaran manakah yang paling tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menganalisis, walaupun tidak ada C4-nya, itu bukan sudah tertera. Merumuskan. Nah, peserta didik dapat merumuskan. Itu yang bilang itu Bu Merumuskan solusi kreatif Nur berdasarkan prinsip-prinsip Hasana akhlak atau Bu Lutfi ya? Bu Nur Hasanah, Bu. Hasana itu Bu. Oke. Oke Bu, terus gimana lagi tadi Bu? Coba dijelaskan kembali. Ini Bu sudah tertera di soalnya. Di antara kalau baca soal terlalu panjang Bu. Terus kita cari kuncinya saja di antara pilihan berikut. Rumusan evaluasi tujuan pembelajaran manakah yang paling tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menganalisis konsep akhlak mahmudah dan madmumah sesuai dengan karakteristik mereka. Ini kata kuncinya adalah rumusan evaluasi. Jadi jawabannya tertera pada D, Bu. Peserta didik dapat merumuskan solusi kreatif berdasarkan prinsip-prinsip akhlak mahmudah untuk mengatasi contoh-contoh perilaku akhlak madmumah yang sering mereka temui dalam interaksi dan di media sosial. Interaksi. Baik Ibu. Nah ini dia tadi taksonomi belum itu penting. C4 itu hanya menganalisis. Kreatif itu adalah C6. C5 dan C6 itu ada kreativitas. Kita hanya sampai C4. Jadi yang sesuai dengan C4 menjelaskan B itu. C2. C2 menjelaskan. Merumuskan solusi kreatif berdasarkan prinsip hanya ini tadi. Solusi kreatif itu C5. Membuat sebuah program itu C4. C4 itu adalah mengklasifikasikan. Berarti. Jadi jawaban yang benar adalah A. Aduh, panjang salah lagi. Di taksonomi Bloom itu Gak apa-apa belajar. sudah dapat semuanya. Itu kan ada kalau dia keterampilan, kalau dia sikap dia A1 sampai A5, keterampilan dia P1 sampai P5, kalau dia kognitif C1 sampai C6. Begitu ya Bapak Ibu. C4 itu tentang analisis ya, Bu?
C4 tentang analisis merumuskan. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Setidaknya analisis dan logikanya sudah semakin terasah. Nah, itu pujian Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soalnya Bapak Ibu. Salah itu Saya biasa. Ya, ya, Bu. kita mulai lagi dari awal. Lanjut. Waktu stopwatch saya berjalan. Ups, skip dulu. Bentar Bapak Ibu. Jawabannya D. Itu udah ketahuan, Bu. Tunggu Bu, Saya. jangan di. Kelewatan. Nyalakan orang materi paling logis. Soalnya panjang dari barat. Ini Soalnya dari panjang, Aceh Bapak ke Ibu, Madura dan ini harus soalnya. sedang. kunci jawaban itu Bu. Kelihatan. Dari Aceh ke Madura soalnya. Oke, sabar ya. Ini pernah kalah nih kan. Karena pertama kalau yang kiri. Kenapa jauh nih bos? Putus-putus jaringannya, Bu. Ya, Ibu. Oke, sudah terlihat, Ibu? Belum, Karena sini Bu. Belum, masih loading. Oke. Sudah. Oke. Iya. Sudah, Ibu. Ibu. Jawabannya D. Oke, kita Yang bahas gangguan Bapak ruang Ibu. ya Ibu. Seorang guru akidah akhlak di tingkat madrasah aliyah berencana menyusun materi ajar tentang aliran-aliran utama dalam ilmu kalam seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jabariyah, Qadariyah. Karena memang baru untuk tingkat aliyah 4 ini saja yang kita akan ajarkan kepada siswa. Secara logis mendekatkan pendekatan TPEC atau Teknologi Pedagogical Content Knowledge. Guru tersebut mempertimbangkan karakteristik peserta didik di MA yang memiliki kemampuan berpikir abstrak dan tertarik pada diskusi yang mendalam. Ayo. Ya, pendekatannya TPEC. Guru ingin merancang alur materi ajar yang memungkinkan peserta didik memahami karakteristik utama setiap aliran dan perbandingan di antara mereka. Dengan mempertimbangkan pertanyaan praktik pedagogi di atas, terutama dalam merencanakan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik MA dan mengintegrasikan pendekatan TPEC, manakah alur materi ajar yang paling logis dan efektif dalam menyajikan karakteristik utama berbagai aliran ilmu kalam. Yang pertama, memulai dengan definisi. Kemudian definisi berarti itu kaitannya dengan memang tentang konten juga. Konten itu artinya materi, Bapak Ibu. Hanya saja kalau definisi itu masih tingkat belum sampai ke teknologi. Ya, jawaban menurut definisi belum ada teknologinya. Kemudian menyajikan definisi, latar belakang sosio, perbedaan pendapat, aliran-aliran, dan segala macam itu belum ada teknologinya. Biasa ini lumayan panjang. Content knowledge. C. Mengawali kasus ini PBL. Problem based learning. Nah, bukan pendekatannya PBL berarti. Dah. Memaparkan definisi ilmu kalam dan urgensi lalu secara komparatif menyajikan karakter utama setiap aliran ilmu kalam berdasarkan poin-poin teologis krusial dan membedakan mereka, misalnya tentang sifat Allah, kebebasan berkehendak, dan kedudukan akal serta implikasi pemikiran mereka. Mengapa demikian? Karena secara komparatif, Bapak Ibu, membandingkan. Kemudian yang menjelaskan dengan memberikan tampilan PowerPoint teks. Definisi ilmu kalam dilanjutkan dengan sejarah tingkat pembesarnya, kemudian menyebutkan nama aliran ilmu kalam beserta pendirinya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, Bapak Ibu. Jebak kan Bapak Ibu kan?
Sudah ditulis? Bu, tadi sudah kelihatan Bu jawabannya Bu. Sudah. Iya memang saya jebak Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu mengikuti jebakan Iya. saya. Percaya berarti sama ibu itu. Percaya penuh. Allah. Ibu Memang Dija. karena begini Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu selalu ini karena ada C4 Bu, ini karena C6. Udah saya cek aja, saya tes ternyata Bapak Ibu mengikuti alur jebakan, bukan mengikuti alur soal. Kan Mulai bingung nih. Aduh, masih nomor 9. Ada Iya, kan? teknologi yang digunakan Iya, dalam tipek, Bu. menyampaikan Tipex, materi. Iya. Iya Bapak Ibu. Lalu kemudian di A, Iya, di ya. B, di C, di E tidak ada teknologi apa yang di dalamnya, dia hanya menguraikan materi, menjelaskan materi, kemudian memaparkan definisi. Kita Nggak itu ada termasuk teknologinya. bagian-bagian orang yang Padahal Iya Bu, iya Bu. Nanti di Kena UB deh. ini pun begitu Bapak Ibu. Banyak semua dari A sampai E itu jebakan semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Baru tidak berapa jeli. soal ini Bu yang ya kita Allah, Jangan yang dijebak-jebak, Bu. Kadang jebak udah pusing. Deh Bu, Bu kelihatan Bu jawabannya deh. Saya udah tenang aja Bapak Ibu, tenang aja. Tenang. Sudah Bapak Ibu, dikerjain ini. ternyata jawabannya bukan D, E. tapi Memberikan tampilan PowerPoint text itu pasti pakai tekno. tipexnya ya tadi. benar kan jawaban saya Ya, selamat Ibu Bunipa, benar jawabannya. Kalau saya salah. Oke Bapak Ibu konsen ya. Nah, yuk konsen. Tarik Lanjut, nafas dulu Bu. yuk. Tarik nafas. Konsentrasi. Lanjut, Bu. Anak mau sekolah Bisa yuk, madrasah, Bu. bisa. Hakul yakin bisa. Awas jangan terjebak nanti di option-optionnya. Agak kecil memang Bapak Ibu, nanti lihatnya seperti saran ini. dikit bisa nggak Bu? Discovery learning. DL, Discovery Learning. Menemukan. Membunuh 10 soal. Itu pening itu ada merah-merah itu. Bu, sudah 1 menit lebih. Ayo Bu Munifah, Bu Lutfia, Bu Muammal, Pusing, Pak Bu. Muhammad Irfan, Bapak Ibu yang lainnya. C. B, Oke, B. Bu. Yang menjawab Bu. C silakan. B. Bentar. B. B, Bu. B. Yang C dulu lah, yang C mana? C. Gede. Nah, yang E, saya. Ayo Ibu, nggak apa-apa salah. Kita berani B, berbicara. Bu. C. Gede. Mendalam. Berbicara di saya C, Bu. Tadi ada C. Kayaknya Bu. Coba silakan Bapak Ibu, silakan. E-nya nggak kelihatan. Coba digeser dulu, Bu. E-nya tidak kelihatan. Guru menjelaskan. Enggak ada. B, insya Allah, Bu. B. Bu, B. Silahkan Bapak Nggak Ibu. mendalamnya soalnya kalau B. Kalau Ini ada itu guru kita menjelaskan lihat secara di DL. Sintar DL. DL itu kan mendalam. Oke, silakan Bukan Ibu DL, Masita. bukan deep learning ini, Bu. Masita. Discovery learning. Discovery penemuan. Discovery Masita, learning. silakan memberikan alasannya. Discovery learning itu kan sintak yang pertama memberikan stimulus. Stimulus, kalau stimulus itu yang mana tadi? Discovery learning. Discovery learning itu sintak pertama kan memberikan stimulus kalau nggak salah. Betul, Ibu. Discovery learning itu yang pertama adalah memberikan stimulus. Bukan kalau nggak salah, memang benar. Ya, Ibu. Yakin, Bu? Memang benar, Ibu. Bukan kalau nggak salah, memang benar. Discovery learning itu memberikan stimulus. Dari kelima option ini, yang memberikan stimulus adalah option D. Oh, berarti bukan Silakan Bapak yang Ibu mendalam, kalau tapi sudah tahu kata kunci,
Sudah tahu trik. Oh, dicari Bukan, ininya. Bu. DL itu Dulu. akan ada Kalau nggak dua. dapat, barulah baca soal Deep pelan-pelan. learning sama discovery learning. Oh, Ya, sama-sama Bapak ada Ibu. berarti. Jadi memberikan stimulus dulu, kemudian mengajukan Relearning. pertanyaan, baru siswa mengidentifikasi. Oke, Bapak Ibu. Lanjut, Kita lanjut Ibu. ya. Iya. Bu, kalau nggak paham gimana? Aduh, Aduh, saya masih pusing. belum tergerak hati saya untuk membagi ini ke Bapak Ibu. Belum tergerak hati saya, Bapak Ibu. Nah, mulai Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Diterapkan. Jadi adalah seorang guru akidah di sebuah madrasah mengerjakan materi tentang Di konseling. Oh, di konseling. Ayo Bapak Ibu, udah 1 B, menit. Bu. B. Ya, silahkan Ibu. Kenapa alasannya B? Itu lebih merujuk kepada konseling, Bu. Mengawali pembelajaran dengan meminta peserta didik berbagai pengalaman. Itu kan pengalaman pribadi yang ditanyakan, Bu, kalau di konseling itu. Oke, betul Ibu. Kenapa? Karena di situ ruang lingkupnya adalah pembahasan tasawuf, hablum minanas. Kemudian yang ditanya adalah alur materi ajar. Ya, alur materi ajar yang tepat. Ya, Bapak Ibu. Nah, nanti ini soalnya kalau Bapak Ibu screenshot pun Ibu bisa membahas soal kenapa bisa B ya. Analisis Bapak Ibu, analisis dari kalimatnya, analisis dari soalnya. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu Lihat di dengan model Kita pendekatan. screen bagian yang belum pelajari selama ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, karena waktu kita tinggal 20 menit lagi, makanya saya tidak langsung bisa menjelaskan secara detail lagi. P5. Bapak Ibu bisa latihan nanti di rumah. Kearifan lokal. D, Bu. Ini tim guru. Ayo Bapak Ibu. Jawabannya? D. 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 Oke, yang bilang D. Saya ini dulu tadi D gitu. Mana ya Bu? D. D, Bu. Pak Maksum silahkan Pak Maksum. Alasannya apa? Gak apa-apa loh Bapak Ibu. Saya Karena excited banget dengan guru-guru yang ngomong ini Bu, gini nggak apa-apa. Lanjut Bapak. Nggak apa-apa. karena mengidentifikasikan berbagai jenis kearifan lokal itu Ibu. kami lamar Mega HP. Iya, boleh Bapak. Jawabannya itu boleh. Nah, mungkin ada yang lain? Alasannya tadi ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Silakan Bapak Ibu mengutarakan jawabannya. Ibu Muamal tadi menjawabnya apa? Belum selesai baca soalnya, Bu. Oke, Ibu Masita. Banyak D, Bu. D. Pak Maisullah itu tadi jawab D. Kenapa, Pak? Karena ada P5 nilai-nilai P5-nya. Karena ada nilai-nilai P5. Pak Kalek Hidayat. Sama Bu, pendapat dengan Pak Maisullah. Yang B kan? Yang G. B pun ada, Bu. Betul. Pak P5-nya. Semua ada P5-nya tuh. Yang B ada, yang D ada. Yang C pun ada P5. Betul. Langsung tertera soalnya itu, Bu. Kalau yang P5 sama dengan soal. Kearifan lokal dalam Pengembangan, Bu. Jawabannya insya Allah ini, Bu. nilai Ada pengembangannya, Bu. sebagai landasan berpikir Sudah dan P5 serta itu, Bu. memproseskan Soalnya, sasar apakah berpikir jawabannya B? mereka. Apakah D. jawabannya? Atau jawabannya D? Yang D. betul jawabannya adalah D. D. Dengan merancang proyek kolaboratif di mana siswa secara kelompok dengan eksplorasi nah, otomatis siswa merancang adalah merancang kolaboratif.
mana siswa secara berkelompok memilih satu aspek kearifan lokal yang menarik bagi mereka melakukan penelitian mendalam, merancang solusi. Namanya udah C6. Dia tidak hanya mengidentifikasi, kemudian di B, yang bagian B Bu merancang juga betul, hanya saja dia kurang tepat. Nah, lebih tepat kurang tepat dia. Dia benar juga yang B hanya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah D. Merancang. Bapak Ibu harus ingat bahwa jawaban tidak hanya benar. Yang B benar juga, tapi yang tepat. Dia tidak hanya benar tapi tepat. Benar dan tepat. Gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, waktu terus berjalan. Ayo Bapak Ibu latihan lagi ini apa namanya ya? Pikiran kita sudah terasah nih Bapak Ibu. Pikiran Bapak Ibu sudah mulai, logikanya sudah mulai terasah. Oh yang ini, oh yang ini, oh yang ini. Nah, yuk Bapak Ibu latihan lagi. Awas jangan hilap. Dalam melaksanakan teknik belajar yang sesuai dengan karakteristik terdidik. Dibeli gue akan ngerasa. Ibu. Ya Pak Muhammad Rasul, silakan. Mengapa memilih B? Perhatikan nilai-nilai. Pakai tisu. Coba lagi Pak, sekali lagi suaranya kecil sekali Pak. B Bu, jawabannya Bu. Menganalisis. Bu. Ya, silakan. Kenapa memilih B, Ibu? Karena tujuan Karena di sini kita melihat peserta didik di sini itu kayak mana? Penguatan apa ya? Kalau saya A itu Ibu. Sampai beda Di sini sesuai dengan tujuan rumusan pembelajaran PPRA Bu. Masih Ini Bu 13 yang soal. Kalau A itu menyajikan daftar nilai-nilai PPRA untuk dihafalkan oleh peserta didik beserta definisinya secara abstrak. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita bahas ya. Tadi jawabannya Pak Rasul sudah benar. Yang B, Bu. Kenapa? Karena dia di sini masih peserta didiknya mempertimbangkan karakter, masih berada pada tahap operasional konkret. Masih berada pada tahap operasional konkret dan membentukkan contoh nyata serta kegiatan yang melibatkan interaksi langsung. Masih sampai dengan seperti itu. Kalau dia masih seperti itu, masih pada tahap operasional konkret, dia nyata ya Bapak Ibu. Jadi dia nggak bisa sebenarnya menyajikan video kalau dia menggunakan pendekatan tipek. Tapi di sini tidak ada ceritanya seperti itu. Berarti yang ini bukan. Kemudian menyajikan daftar nilai, menghafalkan ini udah dihafal kayak gitu. Ya. Karena dia yang penting adalah bukan contoh-contoh nyata serta kegiatan yang melibatkan interaksi langsung. Jadi yang paling betul dari jawaban ini adalah B, menganalisis berbagai contoh perilaku. Kan ya dia ditekankan di sini adalah contoh-contoh nyata. Makanya menganalisis berbagai contoh perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah dan rumah, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan nilai-nilai PPRA atau profil pelajar Pancasila dalil alami yang relevan serta merumuskan tindak nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi dan teman-teman dan guru. Oke Bapak Ibu, sedikit lagi waktu kita. Ya lanjut. Ini langsung jawaban aja A atau B? C? Mau dibaca dulu Bu. C, insya Allah C Bu. Oke, itu Ibu siapa tuh tadi menjawab C? Waser. Oh iya, Bu Nur Hasana udah saya ganti loh itu Bu Nur Hasana. Waser melulu. Ibu Waser. Ibu Nur Hasana. Jawaban Ibu benar. Dah, nanti kita belajar diskusi sama Bu Nur Hasana. Kayaknya analisis Ibu sudah mulai tajam nih. Ya, benar jawabannya. Kita next ya, Bapak Ibu. Lanjut anak mau sekolah, Bu.
Screenshot aja Bapak Ibu, nanti tanya sama Bu Nur Hasan. Jangan Janganlah, di Bu. dosennya ada Bu Ayo Dija, jangan satu-satu. ke saya. Bapak Ibu kalau boleh nggak sih Bu kami membuat kelompok-kelompok Kisi-kisinya aja yang belajar dibagi, Bu. sendiri? Boleh loh Bapak Ibu. Boleh banget Bapak Ibu Bu membuat kelompok-kelompok belajar untuk diskusi soal, diskusi apa yang akan keluar. Kan udah ada kisi-kisinya. Insya Allah nanti kisi-kisi dari pusat saya kirim langsung ke Bapak Ibu. Lanjut, Kisi-kisinya Bu. ya, nggak soal saya ini ya. Ya, Ini mohon maaf. kisi-kisi juga boleh, Bu. Biar Bu bisa Dija, kita lanjut pelajari. Bu. Anakmu sekolah Lanjut ya. madrasah, Bu. Bismillah ya. Up. D, Bu. Ya, benar jawabannya. Ini kaitannya dengan pertimbangan pernyataan praktik pedagogi di masyarakat tentang alasan implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Manakah penilaian pengembangan materi ajar tentang Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah? Berikut yang paling tepat dan beralasan kuat sesuai dengan urgensi implementasi moderasi beragama di Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjut. Bapak Ibu udah ini kali nggak sanggup mikir 50 soal, udah nggak sanggup cari jawaban yang paling panjang, boleh Bu. Kalau udah nggak sanggup Paling cari masuk jawaban akal. paling panjang, boleh Bu. Boleh, tapi tidak saya anjurkan ya Bapak Ibu. Boleh, tapi tidak saya anjurkan. Kadang-kadang benar, kadang-kadang juga salah. Nah, tapi daripada kosong, nah itu juga Bapak Ibu. Mending Panjang-panjang kali, waktunya habis, nggak terbaca Ibu. Kayak mana ya Bu? Cari jawaban yang paling benar, panjang dan bagus. Jesse. Lanjut, Bu. Iya, Tiwatasi itu kan terdapat pada soal itu. iya, karena harus kayak gitu Bapak Ibu. Ada yang 5 menit lagi nggak terjawab Bapak Ibu. Sementara masih ada 15 soal. Dia belum, Bapak itu belum membaca 15 soal lagi. Waktu tinggal 4 menit 39 detik gitu. Hampir 5 menit. Tidak Jadi pakai saya, madu. kayak mana Bu? Ya, kalau Berarti jadi, rata-rata jadi saya, soalnya posisi semuanya saya panjang, Bu. Tanya, Bu, seperti itu. Saya sebentar, cari Bu. yang panjang dan bagus. Bu Dija, Karena tanya 15 soal sebentar, itu Bu. soalnya panjang-panjang seperti ini Bapak Ibu. Kalau kosong nilai Bapak Ibu justru 0. Kalau di Bapak Ibu mengeklik klik kayak gitu, setidaknya ada harapan benar 1 atau 2. Iya. Bu Dija, bentar, tanya sebentar. Bang 0 Bapak Ibu. Karena Kalau itu, soal SJT kan ada nilainya walaupun kita ada. iya, makanya Iya. walaupun Bapak Ibu kurang tepat, tapi dia ada nilainya Bapak Ibu ketimbang Kita kosong. bernilai. Ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kira-kira, aduh nih, seperti Bapak itu 4 menit lagi, langsung klik mana aja yang kira-kira panjang dan benar. Nah, jadi 15 soal, hasil keklik aja 4 menit kan rasa saya cukup. Barulah diulang lagi. Mana tadi yang soal yang Sulit. kira-kira ngasal. Barulah kalau sempat. Nah, ternyata Bu, habis waktu. Saya tidak lihat waktu. Sistem akan otomatis mencatat Bapak Ibu telah selesai. Tertutup dia langsung Bu layar. Tup, sudah selesai. Karena habis waktu. Tapi Bu ada 10 soal lagi belum terbaca. Nggak ada istilah Bapak Ibu. Dianggap Bapak Ibu telah selesai. Maka rugi kan Bapak Ibu kalau udah tinggal 4 menit, 15 soal lagi belum terjawab. Begitu aja dulu Bu. 15 soal dari nomor berapa ke nomor berapa. Asal klik aja dulu. Cari jawaban yang panjang tapi paling bagus. Tek, udah baru diulang lagi. Kalau sempat waktunya baru diulang kembali. Oh ini, oh tadi ini salah ternyata. Oh ini udah benar kayaknya ini. Oh ini belum. Gitu. Setidaknya dan itu karena butuh waktu juga ya Bapak Ibu melihat Dari jawaban. awal harus begitu kayaknya teknisnya, Bu. Kalau terlalu panjang soalnya. Memang seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita Bu lanjut ya Dija, Bapak Ibu. sebentar Bu mau tanya. Kenapa Ibu? Ini Bu, masalah nanti ini kan kisi-kisi untuk kita tryout nantinya kan ya Bu ya? Iya. Nanti di tryout itu kita mengerjakan soal 1 kali, apa 2 kali pertemuan, terus sama studi kasus lagi ya Bu ya? Oke. Kalau untuk tryout itu sama seperti UP Bapak Ibu.
Dia sekali saja. Dia tidak seperti TAM yang tidak lulus sekali, tidak lulus 2 kali, tidak lulus 3 kali, lalu disamaratakan jadi nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal 75. Kalau di tryout dengan UP itu hampir mirip sama. Waktunya sudah ditentukan. Sudah, hanya saja misalnya begini Bapak Ibu. Kalau di UP jadwal Bapak Ibu sudah tertera jam 2 siang misalnya, maka Bapak Ibu wajib ujian di jam 2 siang. Karena di UP pengawasnya itu dari pusat. Kalau di tryout, Bapak Ibu, kami karena dari LPTQ dan kami memahami Bapak Ibu akan diberi waktu 1 hari. Misalnya di tryout hari pertama tanggal 30 itu. 31 insya Allah. Tanggal 31 itu insya Allah Bapak Ibu boleh dari jam 8 sampai jam 23.59. Kapan Bapak Ibu konsentrasi, Bapak Ibu langsung bisa buka secara mandiri tryoutnya. Begitu juga nanti tryout hari kedua. Ini kenapa tryoutnya diusahakan 2 hari? Diusahakan 2 hari karena mungkin hari pertama masih deg-degan. Soalnya Bu, kadang-kadang kita ini terlalu ketakutan. Ketakutan Bapak Ibu membuat kepanikan Bapak Ibu bertambah. Gitu ya Bapak Ibu. Karena Berarti tryoutnya 2 hari ya Bu ya? makanya ini belum tahu Bapak Ibu, masih kami diskusikan apakah 1 hari atau 2 hari. Karena mengingat kondisi. Tapi dari batch 1 sampai batch 3 itu 2 hari Bapak Ibu. Jadi ketika kesalahan di tryout pertama bisa diulangi di tryout kedua. Kapan di UP. Karena Apakah langsung muncul nilainya nanti Bu? Iya, akan muncul langsung nilainya Bapak Ibu. Berarti untuk jadwal tryoutnya mulai besok sampai lusa Bu ya, tanggal 30 sama 31. 31 sama 1. Insya Allah besok masih bertemu dengan saya di Besok soal masih ada bedah pembahasan soal 26 sampai 50 Iya, Bapak Ibu. betul. Nah, Bapak Ibu Besok pagi kan ada tanggal 30 juga ada Zoom. iya, masih ada Zoom Bapak Ibu dengan Ada saya. Zoom. Insya Allah di Tanggal 30 kita bahas soal dari nomor 26 sampai 50 Bapak Ibu. Sebenarnya kenapa harus dibahas soalnya? Karena ini tadi kami hanya berusaha melatih Bapak Ibu terkait logika Bapak Ibu berpikir kritis dan analisis itu Bapak Ibu ya. Seperti ini kan. Jadi soalnya payah kali ya Bu. Memang itu. Jadi Bapak Ibu punya persiapan untuk membahas dan mempersiapkan diri. Oh harus belajar lagi nih kayaknya. Nah, mengingat lagi seperti saya tadi, oh taksonomi Bloom, oh ini harus ini, oh harus ini, oh ini yang dicari ini ternyata, oh yang ini yang dicari. Karena dari pusat kan sudah diberitahu tentang kisi-kisinya seperti ini, misalnya nih soal ke-16. Disajikan deskripsi penerapan pembelajaran dengan materi tauhid dan berbagai aspeknya sesuai dengan struktur keilmuan. Rancangan pembelajaran, pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian dengan materi pembelajaran. Lalu kemudian soal yang akan tampil pun seperti ini. Dalam sebuah forum diskusi antar tokoh agama dan masyarakat muncul pertanyaan mendasar mengenai urgensi implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Beberapa peserta diskusi menyampaikan berbagai alasan, mulai dari menjaga kepersatuan bangsa hingga mencegah konflik berbasis agama. Seorang calon guru pendidikan agama Islam yang mengikuti forum tersebut merenungkan bagaimana cara mengembangkan materi ajar tentang Islam sebagai agama moderat atau istilahnya wasatiyah dengan alasan-alasan yang tepat sesuai dengan konteks implementasi moderasi beragama di Indonesia. Dengan mempertimbangkan pertanyaan pedagogi atau praktik di masyarakat tentang alasan implementasi nilai-nilai beragama, manakah penilaian pengembangan materi ajar tentang Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah berikut yang paling tepat dan beralasan kuat sesuai dengan urgensi implementasi moderasi agama di Indonesia. Nah, di antara option yang ini, kalau dengan soal yang panjang, maka jawabannya adalah pengembangan materi ajar. Oh, tentu tidak. Karena diminta adalah apa? Penilaian pengembangan materi ajar. Mengembangkan materi ajar. Mengembangkan materi ajar. Ini semua masih mengembangkan materi ajar, bukan penilaian. Yang diminta adalah penilaian. Maka jawaban yang benar D. bahwa
Materi aja. Iya, jawaban yang benar deh. Karena udah ada di situ kata kuncinya. Oh, penilaian pengembangan itu materi Bu, aja. mengembangkan materi aja. Yang harus dilihat adalah menilai. Bukan lagi mengembangkan materi, tapi menilai. Ya, benar Bapak Ibu. Ini analisis-analisis seperti ini yang memang harus Bapak Ibu latih dari Gampang, Bu. Saya yakin D. Sudah jawab tadi, Pak. Kan Pak Burhan, tiba-tiba saya C gitu coba. Mengapa Pak? Pak Burhan, kok hilang? Cuma menghibur saja supaya tidak ngantuk. Masya Allah. Lanjut Ngantuk ya Bapak Ibu. Teman saya, Sudah 2 menit lagi jam 12. Bu Di sini. Dija, izin bertanya. Ya silakan Ibu. Apakah di tryout nanti kita juga akan tryout untuk studi kasus juga? Kalau tryout dia PCK saja Ibu, tidak ada studi kasus. Gitu. Makanya saya imbau Bapak Ibu silahkan buka buka Word, Bapak Ibu curhatlah. Boleh curhat suami, curhat suami, curhat pada Allah, curhat mantan, curhatlah Bapak Ibu. Semua yang ada di pikiran hati Bapak Ibu curahkan ke Microsoft Word sehingga Bapak Ibu hafal di mana letak A, K, L, D. Nah, ketika Bapak Ibu nanti menghadapi situasi dan kondisi waktu mengerjakan studi kasus, Bapak Ibu sudah tahu hurufnya di mana saja. Oh, berarti tryout gak usah studi kasus ya, Bu? Gak ada Nggak studi ada, kasus. cuma PCK sama SCT itu ya, Bu. Lanjut, Ibu. Ini jawabannya C. Belum dibaca, Bu Nur. Ibu Lutfi. Saya mau ngantar anak sekolah, Di Bu. sini ternyata tadi angkat tangan. Bu Lutfi. Ibu. C, Bu. PBL, Bu. Sudah kelihatan. Sudah Merancang dan kelihatan. menganalisis. Sudah kelihatan dari Ya, C. hati-hati menjebak. Sudah, ini sudah ada langsung, Pak. Menganalisis PBL masalah, ini. berbasis masalah. Berbasis masalah dan mencari solusi. Dan prinsip C, tauhid. C, C. Lanjut, Ibu. Anakmu sekolah, Ibu. Jawabannya C, membimbing peserta. Ini soalnya pendek ya Bapak Ibu. Ini Iya, udah difahami. Ya. C4, sorry. C. 3, 4, 5, 6. Nanti soal Bapak Ibu tadi C. laptop saya mati gasnya. Ibu, jawabannya C, membimbing peserta didik menganalisis kasus dan mencari solusi solusi. berbasis prinsip tauhid. Oke, udah bagus Bapak Ibu. Kita lanjut. Ayo. Ini ya Bapak Ibu, ini yang bawahnya. Oke. Pedagogi. B, Bu. Ya, betul. Jawabannya B, mengajak siswa mendiskusikan kasus nyata PBL dan juga. solusi. Kalau pendek begini enak, Bu. Ya, pendek-pendek. Nawar. Kan ada yang mudah. Soal kan ada yang mudah, C3 lagi. Bu Munifa nawar terus. Ayo, Bu. Ayo. Ayo. Ayo sedikit lagi Bapak Ibu. C ini. C, Bu. Ini C. C. Jawabannya adalah C. C, Bu, C. Setiap siswa mengembangkan proyek Berdasarkan betul. karakternya. Jawabannya C. Kemudian Sore, benar. Maulidin. ya, Pak Maulidin adalah seorang guru akidah hak. Perbedaan individu. Visual, ada kinestetik, pendekatan pembelajaran. Jawabannya C, C, C. C, Bu. ya, betul sekali. C. Siswa berdasarkan kajian. Lanjut, tinggal 5 lagi, Ada Bu. 3 ya Bapak Ibu, visual, Merasana cepat-cepat. penglihatan, audio pendengaran, dan kinestetik. Iya, betul. Visual, audiovisual. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Orang guru mau Ya, lanjut. Guru Ajaran nomor terus. B, 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 B. B, B. B, B, Bu. B. benar, jawabannya B. Digital. Media digital. Teknologi. Jadi Intinya jawaban yang paling panjang.
Enggak. Ya masih ada kaitannya dengan pertanyaan. Dari yang panjang. Oke, Bapak Ibu, soal selanjutnya. Dalam Ambil yang positif saja jawabannya. C, C, Bu. Bu. Ya, jawabannya Menugaskan C. siswa. Nanti Bapak Ibu. Kalau kayak gini kan, Bu, ini memang mudah, makanya jawabnya pun mudah. Iya, soalnya pendek. C, mudah Bu, dimengerti. C. Semoga Oke, Bapak pendek Ibu. semua nanti. Kita lanjut Amin. sekali Bu, tak lagi. kira. Waktu kita sudah habis. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Nah, C. Pedagogik. C. C. Diskusi dan refleksi kritis. yuk hati-hati. C. 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 Jawabannya diskusi dan refleksi. Penyajinya ya, Bu. Sudah semangat semua ini. Hafalkan bola tepak Ayo, kecil. nomor 24. B. 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 Teknologi, Bu. B. Karena di sini Pembelajaran nilai karakter nilai secara karakter merupakan platform dari Berbasis teknologi. kehidupan daring. digital. aplikasi digital Yang paling efektif untuk menciptakan pembelajaran nilai dan karakter secara mendalam adalah biasanya Digital B. L namanya pendekat deep learning ya. Jadi dia nggak mungkin ceramah, nggak mungkin resitasi atau memberi tugas, kemudian menyuruh siswa membuat catatan ringkas itu apalagi, mungkin juga evaluasi. Jadi yang benar adalah menggunakan simulasi digital. Oke, ya lanjut Ibu. Lanjut C, Bu. C. Langsung cari yang panjang. Tidak titik itu, Bu. Pedagogikal CK. Menggunakan video diskusi daring dan analisis kasus nyata tentang moderasi beragama. Mungkin Daring. mungkin soal pilihan berganda di kertas juga nggak mungkin. Hore, Karena dia sudah teknological, selesai. pedagogical, content, knowledge. Jadi ada teknologi di dalamnya, maka menggunakan Video diskusi daring. Iya, intinya kalau tipek teknologi, Bu, gitu, Bu. Oke, Bapak Ibu, sudah Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Dija. Ini soal-soal yang terakhir termasuk level mudah ya, Bu. Mudah, Bu. Ini level mudah. Insya Allah dan besok lebih mudah lagi. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Tenang, Bu Munita. Udah di detik-detik terakhir. Mau dikasih soalnya Dan termudah Bu. 4, 5, 6. Selamat Jadi kalau level mengerjakan mudah sholat lagi zuhur. tidak ada. Nah, soal itu ada tingkatan yang mudah, sukar, sedang. Nah, ini kebetulan yang mudah, yang kayak seperti tadi yang sedang. Ada tadi yang sulit. Yang Itu udah di detik terakhir ya, Bu. Iya, kan udah jenuh kali, makanya saya buat yang mudah, saya pindahkan ke bawah. Pusing mikir. Bukan jenuh, Bu Dija, mau tapi sekolah, sudah mau pening ini kepala. Ya, karena di atas tadi kan udah sulit dulu kan memang Bu. Iya, Karena harus sulit dulu tes. memang. Setuju, Bu Dija. Gitu Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada Pak Mulyana, Pak Ibu. Nilai tryout itu berpengaruh apa Ada enggak? gambaran. Udah aman, masih aman ya? Aman Bu. Aman Bu. Insya Allah aman. Berjalan, maksudnya sudah semakin panjang. Bu, saya izin duluan mau nganter anak sekolah. Ya, Silakan Ibu yang sudah masuk waktu zuhur. Udah, ini mau nganter anak sekolah sekalian. Terima kasih, Bu, ya atas ilmunya. Terima kasih Bu atas ilmunya. Apabila ada salah kata dalam proses ini, kita foto dulu ya Bapak Ibu. ya, siap. Siap Bu. Kita foto dulu sebelum Soal berakhir. tryout berapa Bu? Soal tryout 50 Bapak Ibu. 50 Waktunya ini nanti. Itu waktunya berapa Bu? Kalau 50 soal. Hari atau 2 hari ya, Bu ya? sekitar 70. Oh, 70. Kok misalnya nilainya rendah bagaimana itu Bu? Kalau tryout masih nggak apa-apa Ibu karena dia mencoba. Tapi kalau Coba. nggak lulus. Berarti cuma 1 kali aja ya Bu ya?
Iya, alumni PKS. makanya kita harus Sangat beriya, nah. belajar. Memang Insya benar-benar Allah. nggak ada jalan lain kecuali mengupgrade Alhamdulillah. diri. Ini Bu, juga kayak bagawan. mana komputer Iurannya saya nggak berapa, Bu? bisa, saya Betul, ini Pak. saya masih ada waktu Bapak Ibu untuk belajar. Nanti gimana ini seperti ini bagaimana Pokoknya jangan segera ini lakukan dengan mokok. Kira soal yang Ibu tes tadi itu keluar nggak di ujian nanti di UP-nya? kalau di UP itu punya wewenang pusat, tentu nggak akan mungkin soalnya bocor Bapak Ibu. Oh iya. Hanya kami dikasih pihak LPTK hanya diberi kisi-kisi dan saya bertugas hari ini bukan mengajarkan, sharing kepada Bapak Ibu terkait kisi-kisi yang diberikan, kemudian contoh soalnya seperti ini. Itu untuk soalnya hari ini bisa di ini Bu, di share ke grup apa gimana? Tidak bisa. Tadi udah dibilang sama Ibu nggak boleh. Bisa, kata ada Soalnya ada soal beberapa trade yang off.